Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelum kita mulai anak-anak belajar pada hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Muhammadin wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqna amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, semoga belajar kita nanti diberi kelancaran, keberkahan dan diberikan rahmat Allah. Nah, anak-anak, bab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang sistem pernafasan manusia dan hewan. Yang mana bab ini sebetulnya adalah bab kelas 5 kemarin ya, tapi karena Covid kemarin ya, belajar di rumah, kita belum sempat untuk belajar ini. Dan kalau dilewati ini sangat penting ya, bab yang juga penting. Jadi kita pelajari. Mas Taki, mic-nya dimatiin dulu ya. Oke, bismillah. Kita masuk di organ pernapasan manusia. Baik ya. Yang pertama pernapasan. Nah, anak-anak pernapasan tahu ya nafas seperti apa? Di sini ada yang nggak bisa napas, angkat tangan kalau ada yang nggak bisa napas. Insya Allah bisa semua ya. Kalau nggak bisa napas, ya nggak mungkin nggak ada di sini. Di mana Mas lagi temannya kalau nggak bisa napas? Di akhirat sudah ya. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida merupakan proses yang sangat penting bagi tubuh manusia. Semua proses itu terjadi secara otomatis, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadar. Oke, jadi kita nafas ini senantiasa prosesnya itu otomatis ya anak-anak ya. Nah, baik kita sedang tidur atau sedang tersadar seperti sekarang ini. Ya. Walaupun kita tidur, kita juga bernapas, ya kan ya. Jadi itu otomatis. Nah, semua itu terjadi atas kehendak Allah ya. Semua kita bernafas seperti sekarang ini ya. Coba semuanya hirup. Ya, ini saat lagi pilek ini ya, kebetulan. Nah, hirup udara ya 3 detik. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tahan. Kemudian lepaskan lewat mulut. Lepaskan. Nah, ini yang kita lakukan tadi itu adalah bernafas. Dan kita akan pelajari tentang itu tadi anak-anak. Bagaimana sih yang bernafas itu. Nah, sebelumnya firman Allah ya dalam salah satu ayat ini di Quran surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Artinya, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, maksud dari Quran surat Ibrahim ayat 34 ini dengan pernafasan itu maksudnya adalah nafas kita ini anak-anak yang tadi kita praktekkan, kita hirup dan kemudian itu terjadi secara otomatis walaupun kita sedang tidur ya. Itu adalah berupa nikmat dari Allah ya. Jadi nikmat dari Allah itu sangat banyak sekali. Dan kalau kita ingin menghitungnya itu misalkan ya, misalnya kita dari misalkan satu hari aja, ya kita pun nggak akan bisa kemudian menghitung dalam satu hari kenikmatan
Allah yang berikan kepada kita. Walaupun hanya 1 hari. Karena apa? Karena apa? Saking manusianya itu kebanyakan mereka ingkar. 1 hari, 1 minggu, kemudian 1 bulan, 1 tahun. Kita hidup sudah berapa lama? Umurnya Mas Taki sudah 11 tahun ya? 10, 11 ya? Atau umurnya yang lainnya, Mbak Fraya, kemudian Mbak Nadia, Mbak Rosida, dan lain sebagainya. Kita sudah 10 tahun hidup di bumi. Coba itu, hitung nikmat Allah dari lahir sampai sekarang. Bisa nggak? Nggak bisa. Saking besarnya Allah. Dan Allah telah memberikan seluruh ya keperluan kita, kecukupan kita. Berupa apa? Oksigen, berupa kemudian makanan, dan lain sebagainya. Oke, sekarang organ pernapasan manusia. Nah, sekarang kita bicara tentang organnya ya. Jadi, nafas itu, dalam kita sekali nafas tadi itu sebenarnya melewati organ apa saja sih? Nah, organnya yaitu terdiri atas hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, di sini di paru-paru ini termasuk di dalamnya ada bronkiolus dan alveolus. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, ini. Yang pertama kita bahas hidung ya. Di hidung, udara pertama masuk dalam tubuh melalui hidung. Semua punya hidung? Ada yang nggak punya hidung? Alhamdulillah punya semua ya. Ada yang mancung, ada yang pesek. Nah, itu semua pemberian Allah yang harus kita syukuri. Jadi nggak usah minder. Walaupun punya hidung pesek kayak Ustadz Izar, ya kan tetap cakep kan ya. Coba hidungnya Ustadz Izar lebih mancung sedikit ini. Pasti akan terasa aneh. Nggak cocok sama Ustadz Izar. Makanya Allah telah menciptakan semua itu pas untuk kita. Ya, jadi nggak usah minder, misalnya punya hidung pesek ataupun mancung, nggak apa-apa. Karena itu nanti nggak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang fungsi hidung adalah menyaring udara yang masuk. Hidung juga berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk. Nah, dari hidung udara kemudian masuk ke dalam trakea. Nah, di hidung ini ada yang namanya bulu-bulu hidung ya, bulu hidung ya, yang digunakan untuk apa? Menyaring kotoran serta untuk mengatur kelembapan udara yang masuk. Nah, jadi hidung yang punya 2 lubang ini ya. Nah, kemudian setelah udara itu masuk ke hidung, itu ya, masuk ke dalam trakea. Nah, ini gambarnya ya. Di trakea sendiri terdapat rambut getar yang berfungsi menyaring udara. Udara mengalami penyaringan dari debu dan kotoran lain di trakea. Dari trakea, udara masuk ke dalam bronkus atau cabang tenggorokan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah sistem pernapasan di manusia. Jadi dari mulai hidung ini masuk. Nah, sebelum ke trakea, mana trakea ini ya? Mereka melewati faring ini ya. Mereka melewati faring. Nah, kemudian dari faring ini masuk ya, melewati epigiotis, kemudian melewati laring. Nah, setelah laring menuju ke trakea. Setelah trakea, udara itu masuk ke cabang ini, cabang tenggorokan yang namanya bronkus. Nah, setelah bronkus nanti akan masuk lagi ke namanya bronkeolus ya. Nah, setelah bronkeolus nanti akan tertuju pada namanya alveolus. Nanti dibahas di bawahnya ini. Nah, sekarang bronkus dan paru-paru. Ada apa sih di bronkus dan paru-paru? Nah, bronkus adalah saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Jadi bronkus itu kayak saluran. Kalau di dalam rumah yaitu kayak seperti pipa digunakan untuk menyalurkan udara. Paru-paru adalah organ utama dalam pernapasan manusia. Jadi pernapasan kita bernapas itu menggunakan paru-paru kita. Paru-paru adalah organ utama dalam pernapasan manusia. Paru-paru terletak dalam rongga dada
di atas diafragma. Di mana diafragma? Diafragma itu di sini ya. Bawahnya paru-paru. Nah, terus diafragma adalah otot yang berperan dalam pernapasan. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Nah, jadi paru-paru itu dilapisi oleh selaput tipis. Ada selaputnya yang namanya itu pleura. Di dalam paru-paru, bronkus membentuk cabang-cabang kecil yang disebut bronkiolus. Nah, jadi setelah ini masuk ke sini anak-anak ya, ada di kiri dan kanan, kita pilih salah satunya ya. Nah, kemudian kita ke bawah sini. Nah, kalau kita zoom, kita perbesar, ini di sini ada cabang lagi dari bronkus yang namanya bronkiolus. Dari ujung-ujung bronkiolus ini membentuk gelembung-gelembung seperti anggur. Ini kan bentuknya kayak anggur, betul ya? Terus, mana tadi? Yang kemudian yang seperti anggur ini kita sebut sebagai apa anak-anak? Kita sebut sebagai alveolus. Ya, ingat-ingat. Jadi tadi ada hidung, kemudian faring, laring, trakea, terus kemudian apa? Bronkus, bronkiolus. Nah, kemudian yang paling terakhir itu ada alveolus. Nah, itu harus dihafalkan urut-urutannya. Kemudian di alveolus ini anak-anak, ya, ini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau kita menghirup itu menghirup apa? Menghirup oksigen. Nah, setelah kita hirup, kemudian kan ini diedarkan oleh darah kan ya. Kemarin sistem peredaran darah kan kita sudah belajar ya. Jadi darah itu kan dari jantung ke paru-paru. Nah, di paru-paru itulah kemudian terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang mana oksigen yang sudah kita gunakan kan menjadi karbon dioksida. Nah, itu ditukarkan oleh oksigen yang baru di paru-paru kita oleh yang namanya alveolus ini anak-anak. Nah, jadi yang menukar itu namanya alveolus. Nah, kemudian oksigen tadi oleh darah diedarkan ke seluruh tubuh kita sehingga kita dapat bergerak, kita dapat beraktivitas ya. Kalau nggak ada situ, nggak ada oksigen, ya berarti nggak ada darah yang dapat diedarkan. Ya maka tubuh kita akan biru-biru karena nggak ada darahnya. Nah, kalau orang yang meninggal itu kan seperti itu. Jadi nggak ada oksigen yang kemudian mengaliri darah kita. Udara dapat masuk dan keluar paru-paru karena kerja otot antar tulang rusuk dan diafragma. Ya, jadi ada yang namanya otot antar tulang rusuk. Jadi kan kita di sini kan punya ini ya. Nah ini kan kita punya tulang rusuk. Nah di tulang rusuk ini ada ototnya. Dan kemudian dengan diafragma itu bekerja sama anak-anak. Bekerja sama untuk apa? Bekerja sama untuk ini. Pernapasan dengan menggunakan bantuan otot antar tulang rusuk disebut pernapasan dada. Pernapasan dengan menggunakan diafragma disebut pernapasan perut. Nah, jadi kan Ustaz ini ya, berdiri ya. Jadi di sini itu ya, itu ada apa? Otot antar tulang rusuk yang kalau kita bernafas menggunakan pernapasan dada, maka yang akan mengembang itu adalah dada kita. Ya, jadi kalau kita menggunakan otot pernapasan dada, maka yang akan mengembang itu adalah dada kita. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, kita keluarkan. Nah, dan pernapasan dada. Nah, jadi yang mengembang itu dada kita. Nah, itu yang namanya pernapasan dada. Dia menggunakan otot antar tulang rusuk. Nah, kalau menggunakan pernapasan perut, maka yang akan mengembang itu adalah perut kita. Ya, karena ada diafragmanya.
Nah, anak-anak, Ustadz sekarang itu berada di rumah sendirian, dan di rumah Ustadz ada toko, dan sekarang ada yang beli, jadi Ustadz izin dulu ya. Ustadz tinggal untuk ada yang beli. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ngomong-ngomong, kita belajarnya sampai jam berapa ini ya, anak-anak? Start lupa nggak lihat jadwal tadi. Jam 10.15 sampai jam 11 ya. Berarti kita tinggal 15 menitan lagi. Nah, jadi tahu ya perbedaan antara ini apa? Perbedaan antara pernapasan dada sama pernapasan perut. Jadi kalau pernapasan perut itu dia menggunakan diafragma untuk ya dia apa? Istilahnya itu ada lupa Ustaz ya. Jadi apa? Pokoknya gerakan menghirup sama melepas udara. Nah, itu menggunakan otot diafragma. Jadi perutnya yang akan membesar. Gitu ya, yang lebih. Coba dipraktekkan sendiri sekarang. Perbedaan antara pernapasan dada sama perut. Kalau pernapasan dada berarti yang mengembang itu dadanya. Berarti udara itu disimpan di rongga dada. Nah, kalau pernapasan perut berarti udara itu disimpan di perut kita. Ya. Jadi, nah, jadi ketika ada orang yang sedang nasyid gitu ya, menyanyikan nasyid ataupun sholawat, kalau pengen ataupun ini apa kiroah ya, tilawah ya, kiroah dengan suara yang indah, kemudian napas yang panjang. Nah, mereka itu menggunakan otot perut atau diafragma, jadi menggunakan pernapasan perut, karena pernapasan perut itu lebih kuat gitu ya, napasnya lebih panjang kalau kita menggunakan teknik pernapasan perut. Nah, kemudian ini tadi tentang alveolus ya, jadi terjadi pertukaran.
Pada saat kita menarik napas, udara masuk melalui hidung dan tenggorokan. Selanjutnya, udara masuk ke paru-paru. Oksigen akan diserap oleh alveolus, sedangkan karbon dioksida dilepaskan. Karbon dioksida dihembuskan keluar melalui tenggorokan dan hidung. Jadi, buangan pernafasan kita itu, ini ya, kita itu adalah karbon dioksida. Nah, nanti karbon dioksida ini, dia akan ditangkap oleh apa anak-anak kemarin? Ditangkap oleh pohon, ya kan? Digunakan untuk apa? Proses fotosintesis. Nah, dari situ akan kemudian dihasilkan oksigen yang baru. Masya Allah ya, luar biasa. Allah itu menciptakan ada pohon yang kemudian memiliki daun yang ada zat klorofilnya, gitu kan ya? Yang kemudian dari situ dia itu, ya Allah, menyerap karbon dioksida kita. Yuk, bayangkan kita mengeluarkan karbon dioksida yang itu nggak bisa kita buat untuk nafas, ya. Terus kemudian nggak ada pohon, ya. Kemudian karbon dioksida ini kemana, ya kan ya? Makanya Allah itu juga ciptakan pohon untuk kemudian menyerap karbon dioksida ini, dan nggak cuma menyerap aja, tapi kemudian diganti dengan oksigen yang baru, yang fresh, ya kan ya. Makanya pagi-pagi kita, kalau kita jalan-jalan itu udara sangat sejuk ya. Karena proses fotosintesis itu terjadi pada malam hari, gitu ya. Jadi Masya Allah ya, luar biasa Allah itu ya. Jadi semua itu sangat seimbang, sangat luar biasa. Terus ya, itulah ya. Nah, di sini anak-anak bisa dilihat ya. Ini cara menghafal dengan mudah, ya. Ini siapa yang coret-coret ini, ayo dihapus dulu, ya. Jadi hidung, antara hidung dan trakea ini ada yang namanya laring. Oh, ada yang namanya faring dan laring dulu anak-anak ya, sesuai dengan gambar yang tadi. Jadi urut-urutannya itu Hifalartra bronbronal. Hifalartra bronbronal. Jadi kalau mau menghafalkan urut-urutan pernapasan dengan mudah, nah ini dihafalkan Hifalartra bronbronal. Hidung, ya, hi-nya itu hidung, fa-nya itu faring, la-nya itu laring, kemudian tra-nya itu trakea, bron-nya itu bronkus, kemudian bron-nya lagi itu bronkiolus, kemudian al-nya itu adalah alveolus. Nah, itu adalah organ-organ pernapasan manusia. Mudah toh menghafalkannya? Nah, nanti di ujian keluar ini. Nah, ini. Hi, fa, lar, tra, bron, al. Di sini ya. Cuma nggak ada tulisannya. Bronkus, di sini ada bronkeolus sama alveolus. Nah, gimana anak-anak? Paham? Ada yang mau tanya? Ayo, tanya yuk. Diaktifkan mic-nya yuk. Tanya yuk. Ada yang mau tanya nggak nih? Mbak Fraya? Mbak Arin? Mbak Rosida? Kemudian Mbak Ataya nih. Nah, Mbak Ataya nih kayaknya mau tanya nih. Oh, Mas Taki, yuk. Mic-nya bisa dinyalain. Ayo tanya, tadi angkat tangan gini kamu. Di rumahmu jadi sekolah, Taki? Ada TK-nya? Oh, gitu. Oke, mau tanya nggak nih? Ataya. Ataya mana ini Ataya? Pakai seragam nggak Ataya ini, Mbak Ataya ini? Hehehe.
Jelas berarti ya anak-anak ya. Jelas nggak? Jelas? Atau masih bingung? Kalau bingung, sampaikan aja. Ustaz, masih bingung. Tolong jelaskan lagi bagian yang ini. Itu. Biar apa? Biar tidak tersesat. Kalau malu, kan ada pepatah. Malu bertanya, sesat di jalan. Gitu ya. Kalau kita lagi di tempat yang nggak kita ketahui, terus kemudian kita enggan untuk bertanya, kita nggak mau bertanya, terus kemudian kita malu, nggak usah tanya. Nah, pasti itu nanti akan tersesat. Nah, belajar juga seperti itu. Kalau kita belajar sendiri, terus kemudian nggak ada yang bimbing, terus dan juga nggak mau tanya tentang sesuatu yang dibingungkan, nanti akan tersesat. Ini paham apa ini? Ayo kitanya Ki. Kamu kirim kode-kode saja, nggak tanya-tanya. Mic-nya nyalain dong. Kurang paham Ustadz. Kurang pahamnya di mana? Kurang pahamnya. Kalau Ustadz tadi kecepatan ya ngomongnya ya. Nah, jadi hidung kita ini ya, ketika udara masuk di sini ada faring, faring nanti masuk ke laring. Bentar ya. Nah, ini bisa dicatat anak-anak ya. Ini nggak ada di buku. Nah, siap buku nggak anak-anak nih? Oke, dicatat ya. Start dikte. Tadi kan ada faring ya. Hivalartra, bron, al. Nah, faring itu kan berada di mana tadi? Kita share screen lagi. Nah, ini ya. Ini ada faring ini. Nah, faring itu fungsinya sebagai saluran bentar, ulangi. Fungsi faring adalah sebagai jalan masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Nah, juga faring ini untuk kita bernafas melalui mulut kan bisa nih ya. Coba bernafas lewat mulut. Bisa ya. Tapi mulut kita harus terbuka ya. Jadi kalau kita dipinat
hidung kita seperti ini, kita masih bisa bernafas melalui mulut. Nah, ketika bernafas melalui mulut ini, yang membantu adalah faring. Aduh, capek. Yang membantu adalah faring ya. Yang membantu bernafas melalui mulut itu tadi ya, yang suaranya jadi nggak enak tadi, itu faring. Dibantu oleh faring. Terus ada laring. Nah, laring itu adalah kotak suara atau kotak suara ya, merupakan organ pada leher yang melindungi trakea. Jadi laring itu hanya menjadi saluran ya, saluran pernafasan yang membawa udara itu menuju ke trakea. Jadi untuk saluran saja. Itu ada yang namanya laring. Nah, dan di laring inilah terdapat jakun. Jadi jakun itu berada di laring. Ya, jakun itu apa? Nah, kayak kalau misalnya yang ada di ikhwan ya atau aulat, kalau Taki atau Fahril atau Mas kerja tambah besar ya sudah kemudian balik, nanti akan tumbuh jakun di sini ya. Nah, itu tempatnya di laring. Ya. Jadi di sini ada yang namanya tulang rawan troid. Nah, itu. Oke. Bagaimana pelajaran tentang hari ini? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nah, HP-nya mati. Ya, kalau diulang lagi, capek dong. Waktunya juga agak cukup. Nanti Ustadz upload ya. Nanti bisa ditengok ulang rekamannya di YouTube, atau bisa di-download juga kalau bisa. Nanti bisa didengarkan lagi. Terus untuk PR-nya anak-anak ya, PR-nya yaitu apa ya? Mau PR apa nih? Nah, ya PR-nya adalah membuat kesimpulan ya atau ringkasan, membuat ringkasan tentang pertemuan hari ini di buku tulis ya. Nah, ngumpulinya kapan Ustaz? Ngumpulinya pekan depan. Ya. Satu ulangi, PR-nya adalah membuat ringkasan tentang pelajaran atau materi hari ini saja. Ya, jadi dari apa tadi hidung sampai alveolus tadi ya. Nah, itu diringkas terus ditulis di buku tulis. Nah, nanti hasilnya difoto. Terakhir ya pertemuan pekan depan ya. Nanti Ustadz tanyai bagi yang belum. Dia dikirim ke Ustadz Izar. Nanti Ustadz di channel mana Ustadz uploadnya? Di channel Wakwaw. Channel Wakwaw. Ya, channel ini ya. Ustadz ketik aja namanya Ustadz ya. Di sini kan ada nih Izharuddin Ahmad juga. Nah, ketik aja Izharuddin Ahmad, fotonya juga kayak gini. Nah, nanti keluar nanti. Kalau enggak ya Ustadz kirim linknya nanti ya. Oke, sampai sini dulu anak-anak. Kalau enggak ada yang ditanyakan, jazakumullah khairan. Sudah semangat belajar ya, walaupun kita online. Dan anak-anak kelas 6 ini adalah senior di SD Alami ya. Masya Allah, antum sekalian ini punya kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah
jumlahnya lumayan banyak, 8. Kalau sebelumnya berapa? Angkatannya Mas sebelumnya kemarin Mas Falah, Mas Haris berapa? 3. Kemudian sebelumnya lagi angkatannya Mas Khalid juga 3. Nah, sekarang kembali banyak lagi ya, kayak angkatannya Mas Aab berapa? 8 kan ya. Nah, alhamdulillah. Cuma beda jumlah laki sama perempuannya saja. Nah, jadi itu ya di kelas 6 lebih giat lagi belajar, sudah mau masuk balik ya. Jadi lebih serius lagi, yang mungkin belum serius dipersiapkan juga nanti mau sekolah kemana, mau mondok di mana, kemudian target-target hafalannya itu ya segera kemudian disusun lagi ya, kemudian berusaha ke arah situ. Ini Mas Firja kemana ya? Mas Firja, Mas Fahril tadi ikut, sekarang nggak ikut. Tadi di pelajaran kelas 5 padahal Mas Fahril ikut. Sekarang nggak ada. Oke ya, kita akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa PR-nya, jangan lupa belajar dan semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.